Oke, kita mulai dari apa itu garis lingkaran, ya. Apa itu garis singgung lingkaran? Kemarin kita sudah membahas, ya. Ini ya, pembahasan kita kemarin sampai di sini. Yang merupakan salah satu, manakah yang merupakan salah satu diameter lingkaran? Kita belum sampai ke sana, kita harus bahas dulu diameter. Diameter lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan keliling lingkaran, titik pada keliling lingkaran, ya, ini yang menghubungkan keliling lingkaran yang melewati titik pusat, berarti yaitu yang diameter lingkaran itu adalah U dan V, ya. UV ini adalah diameter lingkaran, ya. Ini harus diingat-ingat. Ini namanya diameter. Kenapa? Karena dia satu-satunya garis yang melewati titik pusat. Sedangkan yang lainnya ini bukan diameter, ya. Itu harus diingat-ingat karena kita sudah bahas kemarin mengenai lingkaran. Kemudian berikutnya salah satu diameter lingkarannya adalah UV, ya, itu ya. Menurut Anda, manakah yang dikatakan garis yang menyinggung lingkaran? Garis yang menyinggung lingkaran adalah yang namanya menyinggung itu hanya di satu titik. Ya. Menyinggung itu, namanya orang menyinggung itu ya sedikit, ya. Bahasa PPKN-nya namanya nyinggung itu dikit. Kalau banyak itu bukan nyinggung lagi tapi ngina. Itu ya bahasa mudahnya. Jadi manakah yang menyinggung lingkaran? Ya, garis yang menyinggung lingkaran adalah garis L dan G, ya. Garis I dan G adalah garis yang menyinggung lingkaran, menyinggung di satu titik yang mana garis singgungnya itu tegak lurus dengan diameternya. Makanya di sini ada lambang siku-siku. Ya. Ada lambang siku-siku. Jadi garis singgungnya itu tegak lurus dengan diameternya. A, B, C, D, dan EF tidak menyinggung lingkaran, melainkan A, B, C, D, dan EF adalah tali busur lingkaran yang tegak lurus terhadap diameter UV. Jadi ini hanya tali busur. Tetapi tali busur ini posisinya adalah tegak lurus dengan diameter. Jadi ini siku, ya. Makanya di sini ada lambang siku, ini ada siku dan seterusnya. Nah, jadi apa yang dapat kita pahami dari penjelasan ini? Jika kita tarik garis-garis yang selalu tegak lurus dengan UV, ya, Ristu baru masuk. Ya, jika kita tarik garis yang selalu tegak lurus dengan UV, misalkan AB, kita tarik ke atas, ia akan memotong lingkaran di satu titik seperti garis L. Artinya tali busur ini kalau kita tarik ke atas karena dia tegak lurus dengan diameter seperti ini, maka dia akan memotong di satu titik, ya, di sini, ya, seperti garis I, dan garis I tersebut menyinggung lingkaran. Mahisha baru masuk. Oke, ya. Inilah definisi daripada garis singgung lingkaran. Apa kemudian? Jadi apa kesimpulannya? Jadi dapatkah Anda menyimpulkan apakah itu garis singgung lingkaran? Tadi Bapak sudah sampaikan mengenai garis singgung lingkaran, ya. Kesimpulannya adalah garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik atau hanya pada sebuah titik. Jadi hanya pada satu titik. Syarat yang keduanya adalah garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Jadi yang namanya garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus, nih ya. Selalu tegak lurus dengan diameter atau jari-jarinya. Jadi
poinnya adalah daripada garis singgung lingkaran syaratnya dua. Yang pertama, ya, dia memotong di satu titik. Yang kedua, dia tegak lurus dengan diameter atau jarinya. Ya, inilah kesimpulan daripada definisi garis singgung sebuah lingkaran. Jadi kalau ada sebuah lingkaran, bentuknya bagaimanapun, ya, dikatakan dia menyinggung, ya, ini ilustrasi saja ya, dia menyinggung di satu titik ini, ya, maka dia itu tegak lurus dengan diameternya, ya, tegak lurus. Kemudian dia menyinggung hanya di satu titik. Oke, inilah mengenai definisi daripada garis singgung lingkaran. Kemudian dari sini ada pertanyaan 82. Halo? Enggak, Pak. Enggak ada. Pertanyaan berikutnya, kalau tadi definisinya kita sudah tahu, sekarang ada pertanyaan, apakah bisa garis singgung dibuat dari titik di luar lingkaran? Sudah pasti bisa, namanya menyinggung itu ya garisnya ya dari luar lingkaran, bisa. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kita perhatikan, ini ada lingkaran yang titik pusatnya adalah titik O, kemudian dihubungkan dengan sebuah titik yaitu titik P, ya. Ada satu lingkaran yang berpusat di titik O dan satu titik P di luar lingkaran O. Kemudian jika kita buat lingkaran dengan panjang diameter di OP, ya, artinya di OP itu di titik di garis OP yaitu lingkaran dengan pusat seperti ini ya. Ini ada lingkaran baru yang mana diameternya adalah OP seperti ini ya. Dengan pusat di T ya, maka akan ada perpotongan lingkaran O dan T di titik Q dan R. Di mana titik potongnya? Titik temunya adalah sini. Ya. Titik potongnya. Nah, kita sebutkan titik Q dan R. Kemudian, jika kita hubungkan titik R dengan P, nah, nih, titik R ini dengan P, kita tarik sebuah garis, maka serta Q dengan P, maka garis PR dan PQ akan menyinggung lingkaran O di satu titik tegak lurus dengan diameter atau dengan jari-jarinya. Jadi kalau misalkan ditarik sebuah garis dari titik Q ini ke P, R ini ke P, maka dia menyinggung di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, seperti ini. Ya, artinya garis singgung lingkaran itu bisa di luar lingkaran, nanti bisa juga di dalam lingkaran. Ya, seperti ini. Nah, ya, ini namanya apa? Ini jari-jarinya, ya. Ini jari-jari dilambangkan dengan R seperti itu. Dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa dari sebuah titik P di luar lingkaran, ya, OR dapat ditarik tepat dua buah garis singgung PQ dan PR sedemikian sehingga PQ sama dengan PR, ya, artinya panjang ruas garis PQ ini sama dengan panjang ruas garis PR, dan PQ tegak lurus dengan OQ, ya, PQ tegak lurus dengan OQ, ya, OQ, serta PR dengan tegak lurus dengan OR. Ini bacanya tegak lurus ya, ini tegak lurus,
Ini dibaca tegak lurus. Nah, sehingga kesimpulannya dari satu titik pada sebuah di luar lingkaran dapat dibentuk dua garis singgung lingkaran. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? 82? Halo? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika garis tersebut menyinggung dua lingkaran? Kalau tadi kan hanya satu lingkaran. Sekarang kalau ada dua lingkaran bagaimana? Ya, kalau ada dua lingkaran, maka kita gambar sebelum kita bahas garis singgung dua lingkaran, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu kedudukan dua lingkaran. Jadi kalau ada dua lingkaran nih, kayak gini ya, saya misalkan kedudukannya itu kan bisa aja yang satu lebih besar daripada yang kecil, ya, atau yang satunya berpotongan di satu berpotongan, ya, di dua titik seperti ini, atau tidak ada hubungannya antara titik yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita sebelum kita bahas garis singgung dua lingkaran, kita mengenal dulu yaitu kedudukan dua lingkaran, ya. Jadi kedudukan dua lingkaran kenu baru masuk. Ya. Kedudukan dua lingkaran. Jadi sebelum kita sampai ke sana, kita bahas dulu nih kedudukannya. Apakah kedudukannya itu berhimpit dalam artian jadi satu sama persis, atau satunya besar bisa satunya kecil, atau dia berpotongan seperti ini, atau dua-duanya memang nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Kita lihat kedudukan dua buah lingkaran. Kedudukan dua lingkaran, yang pertama, lingkaran B di dalam lingkaran A. Ya, dengan saling lepas. Artinya saling lepas itu tidak ada titik temunya. Ya, lingkaran A dan B ini. Lingkaran A dan B bersinggung di dalam. Bersinggungan itu berarti bertemu di satu titik. Ya. Contohnya seperti ini, ya. Nih. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah kedudukan dari dua lingkaran, yaitu lingkaran A dan B saling berpotongan di dua titik. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, lingkaran A dan lingkaran B dia berpotongan di dua titik. Ini titik di sini. Kalau tadi misalkan ini P, misalkan ini Q, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah lingkaran A dan lingkaran B bersinggungan di luar. Bersinggungan di luar artinya dua lingkaran ini sama-sama nggak di dalam, ya, nggak di dalam lingkarannya. Kalau ini kan di dalam lingkaran bersinggungannya. Yang gambar yang kedua nih, ya, ini kan bersinggungan di dalam. Nah, ini lingkaran dan A dan B bersinggungan di luar. Jadi ada dua buah lingkaran seperti ini, dia bersinggungannya di luar lingkaran. Ini dengan ini berbeda, ya. Jadi ada model 1, 2, 3, kemudian 4. Kemudian lingkaran A dan B saling lepas di luar. Artinya apa? Antara lingkaran A dan lingkaran B tidak ada hubungannya sama sekali. Artinya saling lepas itu ya tidak ada hubungan antara lingkaran A dan lingkaran B. Inilah pola-pola kedudukan dua buah lingkaran. Jadi kalau ada dua buah lingkaran, kemungkinannya adalah seperti ini. Ya, yaitu yang pertama dia adalah saling lepas di dalam lingkaran. Yang kedua, dia bersinggungan di dalam sebuah lingkaran. Yang ketiga, dia berpotongan di dua titik. Yang keempat adalah bersinggungan di luar lingkaran.
Yang kelima adalah dua lingkaran tersebut saling lepas. Artinya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Nah, ternyata kedudukan lingkaran tersebut jika kita hubungkan dengan garis singgung akan memiliki sifat yang unik. Yang unik berarti yang berbeda, ya. Satu, lingkaran yang saling lepas di dalam tidak memiliki garis singgung. Contohnya kayak gimana, Pak? Ya, ya udah pasti. Kalau lingkaran saling lepas satunya di sini kan nggak ada garis singgungnya, ya. Garis singgung kan berarti bertemu di satu titik. Ini nggak ada sama sekali, ya. Tidak ada garis singgungnya. Lingkaran yang bersinggungan di dalam memiliki tepat satu garis singgung. Jadi kalau ada lingkaran seperti ini, kemudian yang satunya seperti ini, nah dia hanya bertemu di satu titik, maka dia hanya punya ya garis singgungnya. Misalkan garis singgungnya seperti ini, ya, dia hanya punya satu garis singgung. Kalau ini tidak ada, ya. Kemudian, nah ini contohnya ya. Jadi garis singgungnya hanya punya satu di sini, ya. Kalau misalkan ditarik garis singgung, dia hanya punya satu. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, lingkaran yang saling berpotongan, dia memiliki dua garis singgung. Ya, yang ketiga, misalkan kita ilustrasikan di gambar ini, nah, dia memiliki apa? Dua garis singgung lingkaran. Yang mana titik singgungnya antara lingkaran A dengan lingkaran B itu berbeda-beda. Ini misalkan di titik P, yang ini misalkan di titik Q, ini yang bersinggungan di titik R, yang ini bersinggungan di titik S. Jadi memiliki titik singgung yang berbeda-beda antara dua lingkaran yang berpotongan di dua titik. Ya, sebelum kita sampai ke pembahasan yang lebih mendalam lagi mengenai cara menghitung garis singgung lingkaran. Ini yang keempat adalah lingkaran yang bersinggungan di luar akan memiliki 3 garis singgung. Ya. Bagaimana Pak ilustrasinya? Lihat gambar yang keempat. Ini garis singgung pertama. Dia memiliki 3 garis singgung. Ini garis singgung pertama. Ya, titik singgungnya yang sama. Ya, antara lingkaran A dengan lingkaran B, misalkan ini garis L, titik singgungnya sama. Misalkan titik singgungnya di A, B, misalnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian titik singgung berikutnya adalah ini di sini. Nah, jadi kalau untuk lingkaran yang bersinggungan di luar, dia akan memiliki 3 garis singgung. Oke, inilah kedudukan garis singgung lingkaran ya dari mana? Dari dua lingkaran ya, dari kedudukan dua lingkaran. Inilah sifat-sifat yang unik dari dua lingkaran jika dihubungkan dengan garis singgung lingkaran. Ini baru materi prolognya aja, mukaddimahnya dulu. Ya, sebelum nanti kita bahas ke perhitungannya. Ya, tapi kita harus memahami dulu menggambarkan yang dimaksud garis singgung itu kayak bagaimana sih. Jadi nggak ngawang-ngawang kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa
mendeskripsikan dalam otak kita yang namanya garis singgung itu yang seperti apa. Jadi garis singgung itu yaitu garis yang memotong lingkaran di satu titik yang mana garis singgungnya itu tegak lurus dengan diameter atau dengan jari-jarinya. Ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan 82. Bola 82. Pak itu 3 garis singgung Pak kan nggak kena. Yang mana? Apa harus yang tadi yang bersinggungan di luar? Yang bersinggungan di luar kan dia mempunyai 3 garis singgung. Ya, jadi kalau misalkan ada sebuah garis, nih, yang pertama garis singgungnya, ya, yang pertama garis singgungnya bertemu di sini, di satu titik, yang mana titiknya itu antara lingkaran A dengan lingkaran B itu sama. Kenapa? Karena dia menyinggung di titik singgungnya. Nah, kemudian garis singgung yang kedua, sedikit lagi, ya. Garis singgung yang kedua yaitu yang ini. Ini misalkan L, ini saya misalkan K, KL, ini garis M. Ya. Jadi yang kedua nih. Ya, dia menyinggung di titik yang berbeda antara lingkaran ini dengan lingkaran ini. Ya. Kemudian yang ketiga, garis singgung yang ketiga adalah yang posisinya di bawah. Prinsipnya ya, Pak, apakah kalau ditarik garis singgung lagi, Pak? Apakah kalau kayak gini bisa, Pak? Bisa. Ini juga garis singgung. Tapi dia tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi untuk 2 lingkaran. Ini kan hanya menyinggung garis A doang. Tapi nggak nyinggung garis, nggak menyinggung lingkaran B. Misalkan ada yang bilang, Pak kan nggak cuma 3, Pak. Bisa aja lebih dari 5. Bisa. Tapi yang memenuhi 2 lingkaran. Yang menyinggung dua-duanya. Kalau misalkan, Pak kan kayak gini bisa, Pak. Gambarnya taruhlah kayak gini ya. Dia menyinggung di sini, Pak. Iya, ini menyinggung hanya di A. Tapi di B-nya di mana? Kalau ditarik terus sampai ke sini, kan nggak nyambung. Karena B-nya posisinya di sini. Gitu loh ya. Kecuali B-nya nanti di sini. Kan gitu. Beda lagi gambarnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? 82? Insya Allah. Insya Allah. Allah, Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi nanti jam 11:15 sebelum Bapak akhiri karena ini sudah tinggal 7 menit, 7:57. Bapak screenshot dulu siswa yang sudah hadir agar nanti di saat sesi yang kedua kita mudah-mudahan ini sudah ada 22. Mudah-mudahan nanti di sesi yang kedua tidak berkurang siswanya. Ya. Dihidupkan dulu videonya semuanya. Bapak foto untuk ditaruh di grup. Biar nanti yang belum bisa hadir, ya mudah-mudahan bisa hadir. Ya. Sudah hidup semuanya videonya? Kenu. Sudah, Pak. Najwa, Rehan, Tantra, Wahid, Azara, Muyasyaro, Faiz Rizki. Ya, Bapak foto ya. Yang belum ini mungkin ada kendala lah ya. Kita mulai 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Nanti di sesi 2 jam 11:15 semuanya bisa ikut kembali untuk melanjutkan pembelajaran matematika. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.